Kenalkan, nama saya Dia Meghan. NIM 2019-24/04. Saya akan menjelaskan makalah tentang sistem operasi Linux dan masalah remastering. Yaudah, kita lanjut saja. Di sini sudah ada kata pengantar yang bisa dibaca, dan daftar isinya itu terdapat gambar, dan bab yang pertama adalah sejarah sistem operasi Linux, kelemahan dan kelebihan sistem operasi Linux, dan bab 2-nya pembahasannya tentang remastering Linux. Maka kita akan membahas tentang sejarah operasi. Dan dari ini awalnya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Sekitar Agustus 1991, Linux versi 0.01 dikerjakan. Dan saat ini Linux merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah dibanding dengan sistem operasi komersial lainnya, seperti Windows 9 XP 2000 ME. Bisa dibaca. Dan Linux merupakan sistem Unix yang sangat lengkap pada saat ini. Bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sosial. Karena Linux itu dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Jadi Linux akhirnya berkembang dengan cepat, dan keragaman kelompok-kelompoknya juga bisa menguntungkan orang-orang, termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta biografi. Kita lanjut. Perkembangan sistem operasi Linux. Linus Torvalds adalah membuat nama Linux. Dia yang membuat Linux, membuat namanya. Dan kemudian Linux diperkenalkan pada tahun 1990 dengan sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik. Sistem permainan video itu seperti ini: PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox, telepon genggam, dan router. Linux lama dikenal oleh penggunanya, lalu kemudian didukung oleh perusahaan komputer ternama seperti Novell, Hewlett-Packard, Dell, Intel, IBM, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Dan menurut pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan menurut para pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan pertama, Linux tidak bergantung pada vendor atau vendor independen, biaya operasional yang rendah, kompatibilitas tinggi, keamanan dan kestabilan yang tinggi dibanding Microsoft Windows. Keunggulan model pengembangan perangkat lunak, sumber terbuka, open source software. Sistem operasi Linux juga memiliki paket aplikasi perkantoran, yaitu OpenOffice, ORG, ProOffice, dan Adobe Word. Kita akan membahas kelemahan dan kelebihan sistem operasi. Kekurangannya atau kelemahannya itu yaitu proses instalasi tidak semudah Windows, struktur direktori dan hak akses, pembingungan pengguna yang biasa memakai Windows, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux,
biasanya banyak orang yang belum tahu atau biasa memakai. Untuk administrator sistem yang belum bisa menggunakan Unix Lite, maka harus belajar hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik pada Linux. Aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows, jadi beda, belum seampuh dengan Windows, aplikasi Windows. Dan kelebihannya, Linux dapat berjalan di dua mode. Jarang crash atau nge-hang karena Linux lebih stabil. Memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia, terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain sebagainya. Cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum. Memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user, sehingga apabila virus menyerang user tertentu, akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya, yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator. Linux sekarang sudah mudah dioperasikan, bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkan lisensi free dan boleh tidak diotak-atik semuanya. Jadi boleh digunakan diotak-atik. Kita akan membahas pembahasannya. Ini adalah saya pilih yaitu 5 string tambahan. Remastering distro Linux Ubuntu desktop. Kustomisasi atau remastering ya, bahasa Inggris. Kustomisasi, sebuah teknik untuk mengubah, menambahkan, dan mengurangi paket dan aplikasi yang terdapat pada suatu sistem. Sedangkan metode remaster yang digunakan adalah dengan mengedit file system SquareFS yang terdapat pada ISO DVD Linux. Tujuan kustomisasi Ubuntu Desktop Live CD yang diharapkan adalah membuat Ubuntu distribusi Anda sendiri, menunjukkan kelebihan aplikasi di dalamnya, menghapus paket aplikasi. Keempat, menambahkan paket aplikasi, update paket aplikasi, mengubah default sistem desktop, itu tema, icon, desktop background, panel, halaman browser, dan lain-lain. Kebutuhan sistemnya. Kebutuhan sistem remastering juga ada ya. Yaitu yang pertama minimal 5-7 GB free space, minimal 512 MB RAM, dan 1 GB swap. Yang direkomendasikan yang 512 MB RAM dan 1 GB swap. Menggunakan sistem operasi Linux, paket SPOSF Tools, paket Genesis Image yang mendukung mksoft, sebuah Ubuntu kernel dengan dukungan SPOSF, yaitu Ubuntu 8.04 atau yang terbaru, QEMU atau KVM, VirtualBox atau VMware untuk testing. Selanjutnya, persiapan pendukung. Persiapan untuk pendukungnya itu yang pertama, pastikan Anda sudah menginstal tools yang dibutuhkan, seperti ini. Yang kedua, alternatif download UCK dari link ini. Dan yang ketiga, ini download official desktopnya dari link ini ya. Bisa Anda lihat, kalau bisa kita lihat. Nah, untuk percobaannya pakai Ubuntu 10.04 LTS. Nah, lalu kita mulai proses contohnya ini. Yang pertama, jalankan aplikasi Ubuntu Customization Kit.
dengan mengklik menu, lalu application, system tools, lalu ke Ubuntu Customization Kit seperti di contoh gambar ini. Nah, ini gambar pertama itu tampilan awal. Maaf. Yang kedua, pada kotak dialog welcome, langsung saja klik tombol close untuk mulai proses. Ya. Di gambar tadi, kita ketik close saja untuk memulainya, memulai proses. Yang ketiga, dialog berikut, Anda akan memilih pemilihan bahasa apa saja yang akan dimasukkan ke dalam distro nantinya. Klik OK. Ini gambarnya salah ya. Ini gambarnya di bawah. Gambar 3 ini pemilihan bahasa. Ini kalau yang gambar 2 ini, kalau kita close akan muncul ini untuk pemilihan bahasa. Nah, selanjutnya yang keempat akan muncul kotak dialog yang meminta Anda untuk memilih bahasa yang akan digunakan ketika proses booting live sudah Anda gunakan. Ini 2 ketiga sih. Ya. Nah, ini yang keempat ya, pemilihan default bahasa live. Yang tadi ini kita pilih ini English seperti ini. Nah, yang kelima selanjutnya akan muncul pemilihan jenis desktop yang akan diinstal pada distro. Ada 3 pilihan, KDE, Gnome, dan Others. Untuk saat ini kita pilih Gnome sebagai lingkungan desktop. Ini gambar memilih lingkungan desktop Gnome ya. Nah, selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih file ISO, file image dari distro Linux Ubuntu yang akan kita kustomisasi. Nih, kita pilih file image-nya, file ISO-nya dari distro Linux Ubuntu yang akan kita remastering. Ini pilih file ISO. Nah, yang ketujuh, kita akan dimintai untuk mengetik nama dari distro Linux yang akan dikustomisasi. Kita akan isi nama dari distro Linux yang untuk kita remasteringnya. Nih, seperti contoh, itu Ubuntu Custom. Nama file ISO hasil custom ya. Nah, selanjutnya muncul konfirmasi. Apakah kita ingin mengkostumisasi secara manual selama proses berlangsung? Pilih yes. Karena dianjurkan, kita akan mengkostum desktop dan menambah aplikasi lainnya. Ini gambar 8 option manual custom ya. Kita pilih yes. Karena untuk kita mengkostum desktop dan menambahkan aplikasi lain. Ke-9, pada kotak dialog merupakan konfirmasi apakah Anda akan menghapus paket UBI dan lain-lain yang terkait pada proses instalasi Ubuntu. Ini option. Nomor 9 ini option hapus bawaan paket. 10 ini. Kemudian muncul kotak dialog yang berisikan sistem siap membangun distro. Anda cukup menekan tombol close untuk memulai remastering. Maka akan ada terminal yang melakukan proses mounting data. Seperti contoh 10 ini memulai pembuatannya, kan akan muncul kotak dialog yang isinya sistem siap bangun distro. Nah, kita pencet close untuk memulai remastering. Selanjutnya muncul kotak dialog berikut. Ada run package, run console, dan continue building. Nih, gambar 11 ini milih aksi customnya. Nah, 12 kita memilih run package manager. Kalau kita milih run package manager, jadi Synaptic akan terbuka. Kita dapat melakukan add atau remove aplikasi dari Synaptic. Kalau kita pencet run package manager, nih kita bisa add dan remove Synaptic-nya. Nah, yang ke-13
Kalau kita kirim lagi. Kalau kita pilih run console application, maka akan terbuka sebuah terminal pada kondisi root, sehingga kita dapat melakukan kustomisasi, baik menambah aplikasi, menghapus aplikasi, mengubah tampilan desktop, dan lain-lain dengan mode tag. Penggunaan pilihan ini dianjurkan bagi pengguna yang sudah ahli dalam menggunakan terminal. Ini seperti contohnya. Jadi kalau yang 13 ini, kalau kita pilih run console ini yang udah ahli, yang sudah bisa mengkostumisasi dengan baik. Nah, kalau kita pilih continue building, proses building sebuah distro akan dilanjutkan. Jika Anda tidak dalam keadaan online, proses akan terhenti karena ada paket yang akan di-download oleh UCK. Oleh karena itu, sebaiknya remastering dilakukan ketika Anda terhubung dengan internet. Jadi kalau kita pilih continue building, maka prosesnya akan dilanjutkan. Lalu kalau kita dengan keadaan tidak online, jadi prosesnya akan terhenti pada paket yang akan kita download oleh UCK. Jadi dipastikan kita harus memakai internet. Kita harus online memakai internet. Dalam proses harus ada jaringan internetnya, terhubung dengan internet. Lanjutkan prosesnya pembuatan OS. Nah, yang ke-15, setelah memilih continue building pada menu pilihan, maka Anda tinggal menunggu file ISO-nya selesai. Proses pembuatannya akan selesai. Jadi contoh, ini proses pembuatan file ISO ya. Pembuatan file ISO. Nah, ini informasi kustomisasi via konsol. Ini skip aja. Kalau mau dibaca bisa. Nah, ini hasilnya testing CD. Kita tes CD nya. Ini file ISO hasil remaster menggunakan UCK dapat ditemukan di directory seperti berikut ini. Nah, dengan nama file live CD ISO. Tes hasil ISO menggunakan VirtualBox. Jadi tes hasil ISO-nya digunakan dengan VirtualBox virtual machine. Yang keduanya burning file ISO ke dalam CD. Nah, untuk membakar file image ISO selain menggunakan Browsero juga dapat menggunakan file browser Nautilus. Nah, kemampuan browser Nautilus ini memburning ISO karena ada pada Linux Unggul. Sudah terinstall paket Nautilus CD Burner. Jadi kalau di Linux Unggul ini sudah terinstall paket Nautilus CD Burner. Berikut langkahnya. Yang pertama, tentukan file ISO image yang akan dibakar. Yang kedua, klik kanan pada ISO image tersebut dan pilih menu write to disk. Ini seperti contoh write to disk. Option bakar dalam CD. Nih, ketiga, jendela berikutnya kita bisa memilih pembakar yang akan digunakan CD atau DVD writer. Seperti contoh option image burningnya. Kita pilih pembakar yang digunakan. Nih, selanjutnya memilih write speed yang akan digunakan. Keempat, pada jendela komplit akan ditanyakan apakah akan membuat kopian yang lain, make another copy, atau menutup jendela dengan mengklik tombol plus. Ini proses burningnya, proses pembakarannya. Kalau sudah komplit, kita akan ditanyakan apakah kita membuat kopian yang lain atau menutup jendela dengan mengklik tombol close.
Kalau nggak ada berarti kita close, cancel. Ini kesimpulannya. Yang pertama, Linux atau GNU Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU. General Public License atau GPL, yang berarti Source Code Linux, juga tersedia bagi publik. Kedua, pengembang Linux pertama kali dilakukan oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991 di Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak programmer dan pakar Unix di internet. Linux ini bisa diperoleh dari beberapa distribusi yang digunakan secara umum. Misalnya Red Hat, Debian, Slackware, Caldera, Stampage, Linux, Turbo Linux, dan lain-lain. Ketiga, Linux memiliki banyak kelebihan dibanding sistem operasi Windows, diantaranya mudah didapat dan gratis, mudah digunakan, tidak mudah dijangkiti virus atau tidak bisa dikatakan bebas dari virus. Jadi sistem operasi dibanding sistem operasi Windows, Linux ini bisa bebas dari virus ya. Aplikasi-aplikasi yang dapat diperoleh mudah dengan gratis. Ya, jadi aplikasinya dapat diperoleh dengan gratis ya. Hampir semua aplikasi Windows sudah tersedia Linux. Sistem operasi Linux relatif stabil atau bisa dikatakan tidak mengenal istilah hang. Jadi tidak dapat hang. Jadi Linux relatif stabil. Keempat, file system yang stabil. Linux mempunyai file system ext2. File system jenis inilah yang menjadi file system standar Linux. Beberapa distro kecil menggunakan ini sampai sekarang. Selain itu ada yang namanya ext3, Razer FS, Mini X, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang kelima, Linux luar dan lokal sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari jarak server yang diakses dapat mempercepat atau mungkin memperlambat akses yang dapat. Sekian dari pembahasan makalah saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau bahasa yang tidak bisa dimengerti. Semoga makalah saya menarik. Terima kasih.